Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Logika Penyelidikan Ilmiah akan membahas video kami dengan judul Mengenali Generasi TikTok dan Bahaya Nalar Instan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Afifah Rahmalia Azahra, lalu ada Raffi Nurfariski Makarim, Najla Reskita Ayudia, Bre Bramantia El Hakim, Nashwana Zahra, Aika Nadira Putri, dan Clarissa Ayu Siregar. Di era digital, media sosial seperti TikTok telah menjadi ruang baru yang mempengaruhi masyarakat dalam membentuk pola pikir. Sayangnya, kecepatan informasi kerap menggeser kedalaman refleksi. Salah satu dampaknya adalah maraknya generalisasi, yakni fenomena ketika seseorang menyimpulkan sesuatu secara luas hanya dari sedikit informasi, data, atau pengalaman. Situasi ini muncul ketika narasi personal itu diviralkan tanpa adanya proses kritik, sehingga batas antara opini dan fakta itu menjadi kabur. Ini merupakan tantangan yang serius dalam lanskap berpikir kita hari ini, yaitu munculnya pola nalar instan yang lebih mengandalkan emosi dibandingkan dengan logika. Kemudian di sini ada contoh-contoh dari generalisasi TikTok. Kita mungkin saja sering mendengar atau bahkan kita sendiri yang menyimpulkan bahwa orang-orang yang suka menonton film thriller itu pasti psikopat, atau semua laki-laki itu sama saja tukang selingkuh, atau yang terakhir anak sulung itu pasti pendiam, kuat, dan suka menyimpan luka. Selanjutnya kita masuk ke definisi induktivisme. Induktivisme merupakan aliran dalam filsafat ilmu yang menekankan bahwa pengetahuan ilmiah itu diperoleh melalui proses penalaran induktif, di mana berpikir dari fakta-fakta atau fenomena khusus menuju ke kesempatan yang bersifat umum. Nah, tokoh utama dari induktivisme adalah Francis Bacon. Ia menegaskan bahwa pengetahuan itu harus didasarkan pada observasi empiris dan pengalaman nyata, bukan hanya pada logika ataupun teori yang sudah ada. Nah, Bacon sendiri juga mengkritik metode deduktif dari Aristoteles, di mana ia menganggap terlalu mengandalkan premis-premis umum tanpa memperhatikan realitas empirisnya. Menurut Bacon, pengetahuan sejati itu harus diperoleh dengan mengamati kenyataan secara objektif tanpa prasangka, lalu menyusun kesimpulan tersebut berdasarkan pola yang ditemukan dari pengalaman-pengalaman khusus. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja induktivisme. Yang pertama bermula dari observasi khusus. Di sini penalaran dimulai dari mengamati fenomena spesifik. Kemudian fakta-fakta tersebut dikumpulkan melalui pengamatan ataupun eksperimen. Selanjutnya diproses menuju ke kesimpulan. Yang kedua bersifat probabilistik dan ampliatif. Nah, kesimpulan induktif selalu bersifat probabilitas, bukan mutlak. Yang ketiga membutuhkan konfirmasi berulang. Kekuatan sebuah generalisasi induktif bergantung pada jumlah dan kualitas data pendukungnya. Jadi, semakin banyak observasi independen yang mengonfirmasi teori, semakin tinggi juga probabilitas kebenarannya. Selanjutnya ada contoh penalaran induktivisme. Jika beberapa kali mencoba makanan pedas, lalu membuat perut kita mulas ataupun sakit, kita cenderung beranggapan bahwa semua makanan pedas itu menyebabkan sakit perut. Lalu yang kedua, jika sering digigit nyamuk di suatu tempat, kita pasti akan menyimpulkan bahwa tempat tersebut banyak nyamuknya. Generalisasi TikTok sebagai induktivisme keliru. TikTok sering menampilkan konten viral yang serupa. Hal itu membuat pengguna cepat menyimpulkan suatu hal dari sedikit contoh. Misalnya, setelah melihat 3-5 video tentang efektivitas salah satu produk, pengguna bisa langsung percaya bahwa produk tersebut bagus atau cocok untuk semua orang. Ini merupakan contoh generalisasi terburu-buru atau kesalahan berpikir induktif dari sampel kecil. Menurut Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2021, algoritma TikTok memperkuat efek echo chamber, yaitu hanya menampilkan konten yang sesuai preferensi pengguna. Akibatnya, pengguna tidak mendapat sudut pandang lain yang dapat menyeimbangkan kesimpulannya. Ini berbahaya secara logis karena melanggar prinsip representativitas data dan secara filosofis karena menyimpang dari metode ilmiah yang menuntut verifikasi dan data luas. Definisi deduktivisme. Deduktivisme adalah cara berpikir dari premis umum ke kesimpulan khusus. Misalnya, semua manusia pasti mati, umum. Socrates adalah manusia, khusus. Maka Socrates pasti mati. Deduksi menghasilkan kesimpulan yang pasti selama premisnya benar dan struktur logikanya sah. Menurut Nugroho pada tahun 2020, deduksi bekerja dengan menghubungkan premis mayor dan minor ke dalam kesimpulan logis. Berbeda dari induksi yang hanya bersifat probabilistik, deduktivisme menekankan kepastian logis dalam proses berpikir ilmiah. Nah, selanjutnya adalah deduksi salah kaprah yang ada di TikTok. Penting sekali untuk memahami kesalahan deduktif seperti menyimpulkan sesuatu dari premis yang tidak valid. Mungkin sebagai contoh,
seseorang menonton video TikTok yang menampilkan seseorang sukses karena metode tertentu. Lalu, ia menyimpulkan bahwa metode tersebut akan berhasil untuk semua orang. Nah, kesimpulan ini menggeneralisasi pengalaman satu orang menjadi suatu kebenaran yang universal. Padahal, riset menemukan bahwa hampir 30% konten yang ada di media sosial itu bersifat manipulatif atau dimoderasi. Nah, dalam logika deduktif, jika premisnya salah, maka kesimpulan pun menjadi tidak sah. Tapi, masalahnya, banyak premis yang ada di TikTok hanya berdasarkan opini atau testimoni yang terbatas, bukan sebuah fakta. Oleh karena itu, penting sekali bagi pengguna TikTok untuk kritis terhadap argumen deduktif yang tampak meyakinkan, tapi berdasarkan premis lemah atau yang menyesatkan. Nah, tapi apa sih dampak sosial dari generalisasi di media sosial? Mungkin muncul stigma, stereotip, ataupun penilaian-penilaian lainnya yang tidak adil. Yang pertama ada reduksi kompleksitas realitas, di mana di sini adalah generalisasi teori kerap mereduksi kompleksitas fenomena sosial menjadi sekumpulan proposisi yang terlalu sederhana. Yang kedua, kesalahan implementasi kebijakan. Ketika teori yang digeneralisasi menjadi dasar kebijakan tanpa mempertimbangkan konteks lokal, maka hasil implementasinya dapat melenceng dari tujuan awalnya. Yang ketiga adalah marginalisasi kelompok minoritas atau stigma sosial, di mana teori yang digeneralisasi seringkali mewakili suara mayoritas atau dominan saja dan meninggalkan teman-teman atau kelompok-kelompok minoritas lainnya. Yang keempat adalah stagnasi ilmu pengetahuan, di mana ketergantungan pada teori yang telah digeneralisasi dapat menghambat inovasi teoritis. Yang kelima, krisis replikasi dalam ilmu sosial, di mana banyak teori dalam ilmu sosial yang gagal direplikasi di berbagai konteks karena proses generalisasi awal tidak memperhatikan variabilitas yang ada. Yang keenam, penguatan stereotip negatif, di mana generalisasi ini memperkuat pandangan klise atau menyederhanakan realitas sosial. Contohnya seperti anak muda sekarang malas atau influencer hanya cari sensasi. Dan yang terakhir, dampak psikologis bagi korban, di mana individu yang terkena generalisasi bisa merasa malu, cemas, atau bahkan terkena tekanan. Menurut Debord, kita hidup di dalam masyarakat pertunjukan, di mana kehidupan sosial dimediasi oleh gambar dan penampilan, sedangkan realitas sosial dibentuk oleh narasi-narasi dalam bentuk tontonan yang dipaparkan. Di sini generalisasi muncul karena publik cenderung menjadikan potret viral yang didramatisi menjadi sumber informasi, sehingga menyebabkan persepsi bukan didasari oleh kedalaman berpikir, namun oleh daya tarik visual dan narasi yang dibungkus oleh emosional, sehingga publik menjadi berpikirnya dangkal dan mudah diarahkan oleh masyarakat. Untuk merespon dampak negatif dari generalisasi di media sosial, diperlukan langkah-langkah reflektif dan solutif yang bertumpu pada penguatan literasi digital dan kapasitas berpikir kritis masyarakat. Yang pertama, yaitu literasi digital sebagai kunci. Literasi digital tidak hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menilai validitas informasi, memahami konteks, serta menyadari bagaimana algoritma dan visualisasi media membentuk persepsi. Dengan literasi digital yang memadai, individu tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang bias atau manipulatif, dan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan dari satu sumber atau potongan konten semata. Yang kedua, pentingnya berpikir kritis sebelum menyimpulkan dalam era banjir informasi. Kemampuan berpikir kritis menjadi sangat krusial. Masyarakat perlu dibiasakan untuk bertanya terlebih dahulu sebelum percaya dan memverifikasi sebelum membagikan. Berpikir kritis berarti tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang mengeneralisasi, serta mampu memilah antara fakta dan opini, antara konteks dan potongan peristiwa. Ini adalah benteng utama terhadap penyebaran stigma dan stereotip yang tidak berdasar. Yang ketiga, bijak dalam mengkonsumsi dan membagikan konten. Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab etis dalam berinteraksi di ruang digital. Salah satu bentuk kebijaksanaan digital adalah menyadari bahwa tidak semua yang viral layak dipercaya, dan tidak semua yang terlihat mencerminkan kebenaran secara utuh. Sebelumnya, menyebarkan konten penting untuk mempertimbangkan apakah konten ini sudah diverifikasi, apakah konten ini bisa menyinggung kelompok tertentu, atau apakah
penyebaran ini membawa manfaat atau justru memperkuat prasangka? Nah, lalu apa sih yang harus kita perhatikan sebelum menyebarkan konten? Yang pertama adalah pastikan apakah konten ini sudah diverifikasi. Yang kedua adalah pastikan apakah konten ini menyinggung kelompok tertentu. Lalu yang terakhir adalah kita harus memastikan apakah konten ini bermanfaat atau hanya memperkuat prasangka buruk. Yang terakhir, kita masuk pada bagian penutup. Dari apa yang sudah kami jelaskan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa media sosial mendorong generalisasi cepat dari informasi terbatas, sering tanpa verifikasi. Ini memperkuat stigma dan menyederhanakan realitas. Literasi digital dan berpikir kritis diperlukan agar pengguna tidak mudah terjebak dalam kesimpulan yang menyesatkan. Lalu juga kelompok kami mengambil kutipan dari Stephen Hawking, yakni, "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it's the illusion of knowledge." Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.